Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Metrik. Oke, untuk konten pertama di channel ini kita mau membahas tentang eksponen. Kenapa eksponen? Karena eksponen ini termasuk salah satu materi yang basically banget untuk kalian bisa mengerjakan soal matematika. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita langsung bahas tentang eksponen. Oke, eksponen kalau kalian belum tahu itu materi matematika yang mempelajari tentang perpangkatan. Oke, oke. Jadi kalau ada bilangan atau angka yang besar, kemudian di sini ada angka kecil, nah gitu. Berarti ini adalah bentuk perpangkatan. A ini kita sebut sebagai basis, N itu kita sebut sebagai pangkat. Nah, artinya apa? Artinya adalah bentuk perpangkatan adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang kita sebut basis tadi. Nah, berulang sebanyak apa? Sebanyak si N, si pangkatnya. Jadi kalau A pangkat N kita bisa tulis sebagai A dikali A dikali A dan seterusnya. Ini sebanyak N. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita ada soal 2 pangkat 3. Berarti 2 kita sebut basis, 3 itu sebagai pangkat. Nah, berarti ini adalah perkalian berulang dari 2 sebanyak 3 kali. Berarti bisa ditulis sebagai 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, untuk pengerjaannya ya kerjain biasa aja. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti ini 4 kali 2. 4 kali 2 berarti 8. Sehingga 2 pangkat 3 itu kita bisa tulis sebagai 8. Oke, aman ya? Oke. Untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang sifat dari pangkat. Oke. Sifat yang pertama yaitu kalau ada perkalian dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, berarti gampang aja pangkatnya tinggal ditambah. Berarti jadi A pangkat N ditambah N. Sebagai contoh, misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 berarti sama aja 3 pangkat 2 ditambah 5 atau sama dengan 3 pangkat 7. Lalu sifat yang kedua. Oke, sifat kedua kalau tadi perkalian berarti sekarang pembagian. A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, kalau perkalian ditambah berarti pembagian dikurang. Berarti A pangkat N dikurang M. Atau cara nyangatnya gini. Oh, kali. Kalau kali itu kan makin besar, berarti supaya besar ditambah. Kalau bagi, oh berarti makin kecil, berarti supaya kecil dikurang. Nah, kayak gitu aja cara nyangatnya. Nah, contohnya gimana? Contoh kalau misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Oke, berarti ini 3 karena basisnya sama ya. Terus tinggal pangkatnya dikurang 5 dikurang 2. Berarti jadi 3 pangkat 3. Oke ya, itu bisa bedain ya antara perkalian sama pembagian. Tapi sifat ini bisa dipakai kalau basisnya sama. Oke, lanjut sifat yang ketiga, kalau ada suatu bilangan berpangkat terus dipangkatin lagi gitu, berarti ini tinggal pangkatnya dikali. Berarti ini jadi N kali N. Sebagai contoh 2 pangkat 3 terus dipangkatin 5. Berarti ini sama aja 2 pangkat 3 dikali 5 karena pangkat 3 dalam, pangkat 5 di luar. Berarti tinggal dikaliin 3 kali 5 ada 15, berarti sama aja 2 pangkat 15 gitu. Oke. Lanjut sifat yang keempat. Oke. Jadi ini masih berkaitan dengan perkalian dua buah bilangan pangkat ya. Jadi kalau ada A dikali B terus dipangkatin N misalnya ya. Berarti N ini adalah pangkatnya si A juga pangkatnya si B. Berarti punya keduanya. Jadi harus adil. Berarti bisa ditulis sebagai A pangkat N dikali B pangkat N.
karena n ini punya dua-duanya. Atau kebalikannya, misalkan ada perkalian dua buah bilangan, misalkan a pangkat n dikali b pangkat n. Ini beda ya sama tadi ya. Kalau yang tadi ini kan basisnya yang sama, sekarang pangkatnya yang sama. Berarti kalau pangkatnya sama, basisnya boleh dikali. Sebagai contoh yang pertama, misalkan ada 2 dikali 3 terus dipangkatin 5. Berarti ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5, karena 5 ini punyanya si 2 juga punyanya si 3. Atau kebalikannya, misal gini, 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah ini kan berarti dari kanan ke kiri ya. Ini adalah perkalian dua buah bilangan berpangkat, tapi pangkatnya yang sama, bukan basisnya yang sama. Berarti kalau pangkatnya yang sama, basisnya boleh dikali. Berarti ini bisa ditulis sebagai 2 dikali 5 terus pangkatin 3, karena pangkatnya yang sama. Jadi 2 kali 5 kan 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 jadi 1000. Kayak gitu ya. Jadi harus bisa bedakan, kalau ini perkalian dengan pangkat yang sama, ini perkalian dengan basis yang sama gitu. Next, sifat yang kelima. Nah ini masih sama kayak sifat yang keempat, cuman bentuknya pembagian ya. Jadi kalau a per b pangkat n berarti sama aja, ini punyanya masing-masing. Berarti jadi a pangkat n per b pangkat n, atau dibagi b pangkat n. Atau berkebalikannya, contohnya 2 per 3 dipangkatin 5, berarti bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Atau kebalikannya, misal 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, berarti ini kan pangkatnya sama, berarti bisa aja langsung dibagi 6 bagi 2, pangkatnya di luar. Nah 6 bagi 2 kan 3, berarti jadi 3 pangkat 2, atau bisa disederhanakan jadi 9 gitu. Oke ya. Oke, aduh penuh, kita kosongin dulu. Celing. Oke, nah lanjut tadi kalau sifat yang kelima, sekarang sifat yang keenam. Oke, sifat yang keenam itu kalau ada 1 per a pangkat n, berarti supaya nggak pecahan bisa diubah jadi a pangkat negatif gitu. Nah sebagai contoh, misalkan 1 per 2 pangkat 3, nah berarti bisa diubah jadi nggak pecahan nih, jadi 2 pangkatnya jadi negatif 3. Terus kalau ada yang nanya, Kak, kalau 1 per nya itu pangkatnya negatif gimana? Ya pakai sifat ini aja, misal gini ya, 1 per 2 pangkat negatif 3, diubah aja, berarti jadi 2 pangkat negatif dari pangkatnya kan negatif 3 nih. Nah gitu, berarti negatif ketemu negatif kan plus, berarti jadi 2 pangkat 3. Atau cara gampangnya gini, kalau dia seper positif berarti jadi negatif, seper negatif jadi positif, atau kebalikannya, kalau negatif jadi seper positif, kalau positif seper negatif gitu ya. Ini saling berkebalikan aja deh gitu. Terus sifat yang ke-7 atau sifat yang terakhir ya. Nah ini tadi kan kalau ada pangkat negatif atau pangkat positif. Nah kalau pangkatnya 0 gimana? Contoh a pangkat 0 itu gimana ya? Oke, berarti kalau a pangkat 0 itu selalu 1 untuk nilai a selain 0 ya. Jadi misal 7 pangkat 0 ya 1, 5 pangkat 0 ya 1, berapapun bilangan itu kalau dipangkatin 0 sama dengan 1. Kenapa 1? Gini kakak jelasin nih. Jadi kalau ada a pangkat 0 kan berarti 0 itu bisa dinotasikan sebagai n dikurangin n ya. Oke. Atau 1 kurang 1 boleh deh supaya gampang ya. Nah ini kan berarti kalau pengurangan ini bisa diubah jadi pembagian tadi, sifat yang kedua. Jadi a pangkat n dibagi a pangkat n. Nah supaya jadi pengurangan ya. Nah
kan ini dibagi dirinya sendiri. Berapapun bilangan kalau dibagi dirinya sendiri ya hasilnya tetap 1. Itulah alasan kenapa kalau suatu bilangan dipangkati 0 sama dengan 1. Nah, kurang lebih sifat-sifat tentang pangkat itu ada 7. Nanti tinggal kalian kombinasikan untuk menyelesaikan soal. Nah, supaya kita makin paham, yuk kita latihan soal dulu. Nah, ini ada soal nih. Ada 2A pangkat 2 dipangkatin 3 terus dibagi 4A pangkat 2. Kita harus ingat nih. Jadi kalau ada pangkat ini berarti ini adalah punya keduanya. Berarti punyanya si 2, punyanya juga si A pangkat 2. Berarti bisa dituliskin aja nih. 2 pangkat 3 dikali A pangkat 2 dipangkatin 3 terus dibagi 4 A pangkat 2. Nah ini kan 2 pangkat 3 kan berarti 2 dikali 2 dikali 2 tadi berapa? 8. Oke, berarti ini bisa ditulis sebagai 8. Terus ini kan dikali berarti jadi A pangkat 2 kali 3. Terus ini 4 A pangkat 2. Oke. Nah, berarti ini jadi 8 sama 4 bisa dicoret sama-sama bagi 4. Ini jadi 2, ini jadi 1. Berarti ini tinggal 2A pangkat 2 kali 3 6 dibagi A pangkat 2. Nah, ini kan sama nih, sama-sama A. Berarti pembagian jadi pangkatnya dikurang. Berarti 6 dikurang A, 6 dikurang 2 berarti jadi 4. Berarti bentuk sederhananya adalah 2A pangkat 4. Ini cara menggunakan sifat. Kak, kalau kita lupa sifat gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti kita jabarin manual nih. Kayak tadi. Berarti kalau 2A pangkat 2 dipangkatin 3 kan berarti kalau kita mau jabarin gini nih. Berarti kan 2A pangkat 2 dikali 2A pangkat 2 dikali 2A pangkat 2, ya kan? Ini kalau kita nggak tahu nih sifatnya, jadi kan A pangkat 3 yang tahu cuma definisi. Jadi definisi adalah perkalian berulang nih. Jadi 2A pangkat 2 2 pangkat 2 2A pangkat 2 sebanyak 3 kali. Terus dijabarin lagi, berarti ini jadi 2 dikali A dikali A dikali 2 dikali A dikali A. Kan A pangkat 2 jadi A kali A ya. Ini A pangkat 2 A kali A ya. Terus ini juga 2 A kali A. Terus ini 4 A kali A karena A pangkat 2. Oke, ada yang bisa coret gak nih? Ini kan A sama A bisa coret. A sama A bisa coret. Terus 2 sama 4 sama-sama bagi 2, ini 1, ini 2, coret lagi. Oke, habis ya. Berarti yang atas tinggal 2, ini kan 1 kali 1 berarti 2. A-nya 1, 2, 3, 4 berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali, berarti bisa ditulis sebagai A pangkat 4 bawah. Habis ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah 2A pangkat 4. Ini cara kalau kita enggak tahu sifatnya. Ya. Nah, ada soal lagi. Oke. Ini gimana nih? Kayaknya ribet ya? Enggak ribet. Pakai sifat tadi aja. Berarti ini negatif 1 ini punyanya mereka bertiga. Oke, berarti 3 negatif 1 dikali P pangkat negatif 2 dipangkatin negatif 1 juga. Terus Q pangkat 3 dipangkatin negatif 1 juga. Dibagi. Ini negatif 2 ini punya mereka semua. Berarti ini 3 pangkat 2 dipangkatin negatif 2. Lanjut, P negatif 1 dipangkatin negatif 2 juga. Terus terakhir Q negatif 2 dipangkatin negatif 2 juga. Oke. Ini tetap ya 3 pangkat negatif 1. Ini P, ini kan dikali nih. Negatif kali negatif positif ya. 2 kali 1 berarti 2, berarti P pangkat 2. Terus Q, ini 3
positif kali negatif negatif, 3 kali 1 3 berarti negatif 3. Yang bawah positif kali negatif negatif, tulis dulu 3-nya. Terus 2 kali 2 4 berarti negatif 4. P nya negatif kali negatif positif, 1 kali 2 2. Terus terakhir Q nya negatif kali negatif positif, 2 kali 2 4. Lanjut pakai sifat yang pembagian. Pembagian berarti pangkatnya dikurang, berarti ini 3 pangkat negatif 1. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat pembagian. Kan ini sama-sama 3, sama-sama P, sama-sama Q. Berarti ini jadi 3 pangkat atas negatif 1 dikurang ini negatif 4. Terus P ini 2 dikurang 2. Terus Q negatif 3 dikurang 4. Berarti ini negatif sama negatif jadi positif, jadi plus 4 ya. Berarti negatif 1 tambah 4 3. 2 kurang 2 0. Negatif 3 kurang 4 negatif 7. Nah, lalu 3 pangkat 3 berapa? Coba kita hitung. 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9. Berarti ini 9 kali 3, 9 kali 3 27. Berarti ini 27. P pangkat 0 tadi berapapun pangkat 0 selalu 1. Terus ini jadi 1 per Q pangkat 7. Ingat, negatif jadi 1 per positif atau positif jadi 1 per negatif gitu. Terus kita sederhanain, berarti 27 kali 1 kali 1 berarti 27. Bawahnya Q pangkat 7. Selesai. Oke, gimana? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten ini, dan jangan lupa subscribe juga. Terus share supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat dari konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.